Topik pembinaan doktrin Kristen hari ini bicara mengenai adakah keselamatan bagi orang baik di luar Kristus. Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini akan sangat berkaitan erat sekali dengan hakikat Injil keselamatan dari berita Alkitab. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan kita bertemu dengan Tuhan. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Namun, sangat mengherankan banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka masuk surga oleh karena mereka melakukan perbuatan baik. Berita mengenai Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup hanya melalui Dia saja. Mungkin bagi banyak orang Kristen, ini adalah berita yang terlalu kaku dan sempit karena kita itu mengeksklud orang lain, menganggap diri paling benar. Lebih baik kita menawarkan Yesus yang bisa merangkul dan memegang semua. Bukan mengikut Yesus, menanggalkan dan meninggalkan yang lain, pikul salib, menyangkal diri. Tapi lebih baik kita bicara mengenai percaya Yesus. Engkau mendapatkan banyak hal. Engkau menjadi sukses, kaya, lancar, dan makmur. Apa sih yang kita pertaruhkan jikalau kita mengatakan bahwa perbuatan baik yang dilakukan orang bisa menjadi jalan keselamatan dan bisa masuk ke dalam sorga dan bertemu dengan Tuhan? Yang kita pertaruhkan di sini adalah keunikan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada cara jalan keselamatan lain selain di dalam nama yang diberikan oleh Allah kepada manusia di atas muka bumi ini, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita membuka Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Berita salib, berita Injil dikatakan dengan jelas sekali oleh Titus, kamu diselamatkan Allah. Berita Injil itu adalah kamu diselamatkan Allah bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena rahmat-Nya, belas kasihan-Nya melalui permandian lahir baru dan melalui penyucian oleh Roh Kudus. Jangan ada orang yang bermegah bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Inilah berita yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu yang kita pertaruhkan. Belakangan ini, jadi pengajaran yang muncul yang mengatakan bahwa kekristenan itu percaya mengenai dua cara keselamatan. Tetap menerima bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Tetapi ada orang yang bukan Kristen, yang tidak mengenal Yesus Kristus, bisa masuk ke dalam langit dan bumi baru dan boleh menjadi masyarakat di dalam surga oleh karena mereka berbuat baik di masa hidupnya. Ini adalah pandangan yang sangat membingungkan dan sekaligus berbahaya, sebab pandangan ini menggabungkan pernyataan-pernyataan yang benar secara alkitabiah, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan disertai dengan pernyataan yang Alkitab tidak menyatakan dan memberitahukan bahwa keselamatan bisa diperoleh karena perbuatan baik. Nah, dua kalimat yang seperti ini digabungkan dan sangat membingungkan dan membahayakan. Jadi seolah-olah argumennya adalah pernyataan kedua, cara keselamatan karena perbuatan baik itu menjadi suplemen. Ya. Jadi tetap terima, yang utama adalah keselamatan karena di dalam Yesus Kristus satu-satunya, lalu kemudian ditambahkan suplemen, ada keselamatan lain yang bisa terjadi di luar daripada Kristus karena orang itu berbuat baik. Bagi saya, dua pernyataan ini adalah dua pernyataan yang bukan bisa menjadi suplemen, tapi justru dua pernyataan yang either or. Kita tidak bisa both. Artinya, Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu akan menganulir kalimat pernyataan bahwa keselamatan bisa diperoleh karena berbuat baik. Dua kalimat yang saling menganulir. Anda memegang kalimat Yesus satu-satunya jalan keselamatan, berarti tidak ada jalan lain dengan perbuatan baik, dengan apapun, dengan siapapun. Keselamatan tidak bisa diperoleh selain di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga pandangan yang berkata bahwa dengan perbuatan baik orang
bisa masuk menjadi masyarakat di dalam kerajaan Allah selain daripada Yesus satu-satunya jalan keselamatan, lebih tepat menerima pandangan Jesus is the best way. Jadi tetap mengatakan melalui Yesus, tetapi Jesus is the best way and there are possible way yang lain melalui perbuatan baik. Sehingga Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Walaupun mengklaim tetap menerima Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi orang yang percaya Dia. Lebih tepat, Jesus is the best way. Karena membuka pintu kesempatan orang berbuat baik di luar daripada Kristus menerima keselamatan. Hal yang kedua yang saya ingin ajak saudara perhatikan adalah atas dasar apa pandangan ini muncul bahwa orang bisa berbuat baik di luar Kristus. Saya percaya pandangan ini muncul oleh karena melihat bagaimana menafsir Roma ketika dikatakan bahwa ada orang yang tanpa hukum Taurat tapi memiliki hukum Taurat di dalam diri mereka sendiri dan mereka melakukannya. Sehingga dengan kalimat yang muncul di dalam Roma pasal 2 ini bisa membuat sebagian orang menafsir bahwa kalau orang itu di luar dari hukum Taurat tetapi memiliki hukum Taurat dalam hatinya, melakukannya dengan baik, berarti Allah membuka kesempatan di luar dari hukum Taurat, orang itu bisa percaya. Nah, saya ajak saudara, bagian yang kedua hari ini adalah bagaimana sih kita menafsir dengan benar Roma, yang saya ajak saudara melihat dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai pasal 3 ayat yang ke-28, sehingga kita tidak memotong di dalam argumentasi Rasul Paulus sampai kepada Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Sebab sampai kepada Roma pasal ke-3 ayat yang ke-27 dan ke-28, di situ Rasul Paulus menutup dengan kesimpulan yang luar biasa. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dengan iman kita mendapatkan keselamatan di dalamnya. Kenapa bisa demikian? Roma 3 ayat 27 dan 28, Paulus menutup dengan kalimat ini. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Perbuatan baik? Tidak. Berdasarkan iman. Nah, Paulus mulai di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 sebagai satu conviction-nya. Mengapa saya pergi memberitakan Injil? Mengapa saya membawa nama Yesus di dalam pemberitaan Injil kepada segala bangsa, kepada orang yang tidak berpendidikan, kepada orang yang berpendidikan, pada masyarakat yang kelihatannya amoral menurut orang Yahudi, dan kepada orang yang nampaknya berpendidikan dan berbudaya tinggi, tetap Injil harus disampaikan dan diberitakan. Karena Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan di dalam Injil ini, nyata kebenaran Allah, yaitu orang benar itu dibenarkan melalui imannya. Nah, itu adalah statement penting dari Rasul Paulus yang pertama. Lalu kemudian dia mulai memberikan argumentasi. Baik orang yang tidak pernah mendapatkan hukum Taurat, maupun orang Yahudi yang telah mendapatkan hukum Taurat. Yang bisa confident dan berbangga seolah-olah karena sudah mempunyai hukum Taurat, maka mereka mempunyai relasi yang spesial dengan Tuhan. Bagi Paulus tidak. Paulus sedang berbicara soal bukan kau menerima secara hukum Taurat saja, tapi soal apakah hidupmu melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Dan satu saja dari tuntutan itu tidak engkau lakukan, maka engkau melanggar semua tuntutan hukum Taurat. Maka Paulus mulai dari Roma pasal 1 ayat 18 memberikan penjelasan. Tidak ada orang yang bisa excuse berdalih tidak mengenal Allah. Karena Allah sudah menyatakan melalui alam semesta ini. Tetapi manusia menekan, suppress kebenaran ini. Dan mereka melakukan idolatry. Dan mereka melakukan tindakan ateisme dengan tidak percaya kepada Allah. Dan mereka melakukan segala hal yang melanggar moralitas Allah. Sampai pasal 2, Paulus bicara mengenai
orang Yahudi, walaupun mereka memiliki hukum Taurat. Mereka tidak boleh menghina bangsa lain, menganggap mereka lebih kafir. Tidak. Paulus bicara soal bukan kau punya hukum Taurat, tapi soal apakah engkau melakukannya. Bukankah hukum Tauratmu mengatakan bahwa engkau adalah tidak boleh berzina, tetapi mengapa engkau berzina? Intinya Paulus ingin berkata, mereka tidak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai hukum Taurat. Nah, saudara, maka flow yang kita bisa lihat sampai kepada pasal 2 ayat yang ke-12. Paulus mengatakan, disinilah keadilan Allah, yaitu bahwa bagi mereka yang mempunyai hukum Taurat, Allah mengadili orang itu sesuai dengan tuntutan daripada hukum Taurat. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat, Tuhan akan mengadili sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Ayat pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Disitulah adilnya Tuhan. Sehingga Paulus berbicara soal pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Paulus sedang berbicara soal bukan mereka sanggup bisa melakukan hukum Taurat, dengan berbuat baik maka mereka bisa diselamatkan. Tidak. Paulus sedang berbicara di sini adalah bahwa ada hukum Taurat walaupun mereka tidak mendapatkan secara tertulis. Sebab Allah sudah taruh itu di dalam hati nuraninya. Dan hati nuraninya itu satu kali kelak yang menjadi standar Allah mengadili. Disitulah Allah adil dan fair. Hati nuraninya akan berkata bahwa mereka tidak boleh dan tidak mungkin bisa excuse. Sebab tuntutan hukum Allah, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ayah ibumu, hargailah barang milik orang lain. Tidak tertulis secara hukum Taurat sebagai wahyu yang diterima oleh orang Yahudi. Tapi Allah telah menulisnya di dalam hati setiap orang itu. Sehingga di dalam pengadilan Allah, mereka tidak akan mengatakan mereka tidak tahu, tidak punya hukum Taurat. Karena hati nuraninya akan berkata, tidak, hukum Taurat itu ada tertulis di dalam hati mereka. Dengan kata lain, Paulus hanya ingin berkata, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi sama-sama memiliki hukum dan mereka tidak sanggup bisa melakukan hukum Taurat dan hukum Allah itu. Kenapa? Sebab semua orang telah terjual dan dibawa kuasa dosa. Itulah kesimpulan yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Dan melalui kesimpulan itu, Paulus menuntun mengapa hanya melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Allah bagi pendamaian kita. Mari saudara bisa lihat, sehingga Paulus kemudian sampai pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10, dia memberikan kesimpulan ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kami tuduh, perhatikan. That's why, ini kesimpulannya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, sama-sama berada di bawah kuasa dosa. Sebab ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya mungkin bisa memberikan ilustrasi seperti ini. Keadilan Allah di dalam pengadilannya kepada orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat, saya umpamakan seperti seseorang yang telah mencapai university, mencapai SMA kelas 3. Allah itu adil, memberikan tuntutan kepada yang kelas 3 SMA dengan pertanyaan dan dengan standar daripada kelas 3 SMA. Bagi orang non-Yahudi yang memiliki kebenaran Allah yang tercatat di dalam hati nuraninya, sesuai dengan terang yang diperolehnya, seumpamanya seseorang yang mencapai SD kelas 6
Allah itu tidak adil jikalau memakai standar SMA kelas 3 untuk menjadi standar SD kelas 6. Tapi Allah adil jikalau yang mencapai standar kelas 6, Tuhan juga menuntut dengan pertanyaan kelas 6. Disitulah adilnya Allah. Dan disitulah orang ini akan berkata, Tuhan, Engkau adil. Sebab ketika saya diadili dengan standar itu, saya pun juga telah melanggar dan tidak sanggup bisa melakukannya. Patutlah saya juga binasa dan dihukum. Karena tidak ada satu orang pun yang mencari Allah dan yang benar di hadapan Allah. Setelah Paulus menyimpulkan keberdosaan di bawah hukuman, maka dari pasal 3 ayat 21 sampai 25, kenapa sekarang melalui Yesus? Paulus berkata, tetapi sekarang, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. That's why, karena Allah sendiri yang memberikan Yesus Kristus yang Ia tentukan menjadi jalan pendamaian. Karena tidak ada jalan yang bisa dilakukan dari manusia. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa dilakukan oleh manusia kecuali melalui jalan yang telah ditentukan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita membaca Roma pasal yang kedua 14-15 tadi, ketika ada tuntutan hukum Taurat di dalam hati orang yang bukan Yahudi, tidak berarti mereka bisa dengan melakukan hukum Taurat dan menjadi kemungkinan mereka bisa diselamatkan. Tidak. Justru Paulus melalui rangkaian ini hanya ingin mengatakan Allah itu adil kepada semua orang, baik yang punya hukum Taurat dan yang tidak punya hukum Taurat. Dan dua-duanya telah dituduhkan oleh hukum Taurat yang tertulis dan hukum Taurat Allah dalam hatinya, bahwa mereka melanggar dan mereka berbuat dosa dan tidak mencapai standar kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Allah. Patutlah semua kita menerima hukumannya. Itulah sebabnya saudara sekalian, pada waktu kita terus memikirkan jalan keselamatan melalui salib Yesus Kristus, itu adalah doktrin yang penting. Itulah esensi Injil yang kita beritakan. Mengklaim bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan jangan dipandang sebagai sikap arogan dan kita menganggap diri paling benar. Oleh karena ketika kita dikatakan seperti demikian, kita harus akui hampir semua kepercayaan dan agama menyatakan sikap eksklusif yang sama, yaitu melalui jalan keselamatan yang ditawarkan oleh ajaran masing-masing. Sehingga pada waktu kita katakan, demikianlah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita juga mengatakan kalimat yang eksklusif ini sama dengan tawaran yang diberikan oleh yang lain. Yang ada adalah kita toleran di dalam kepercayaanku ini, aku memberitahukan dan menyampaikan orang lain dengan tidak paksa dan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksakan apa yang kita percaya. Disitulah sikap kita sebagai orang Kristen. Tetapi untuk toleran dan untuk bisa diterima oleh orang lain, kemudian kita meminimalkan berita Injil supaya kita tidak dianggap lebih paling benar, maka kita katakan, saya percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tapi Tuhan juga membuka bagi orang-orang yang beragama lain, mempunyai kepercayaan lain, atau yang mempunyai moral tinggi dalam kehidupannya, dan mereka berbuat baik. Mereka juga boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu dua statement yang berkontradiksi. Saya terima Yesus satu-satunya jalan keselamatan, berarti tidak ada cara jalan lain manusia bisa diselamatkan. Ketika kita memikirkan jalan salib, cara Allah menyelamatkan kita, saya sampai hari ini sangat
amazed dan kita bertanya dalam hati justru dengan humble dan rendah hati, Tuhan, mengapa dengan cara misterius Engkau menyelamatkan kami melalui jalan salib ini? Mengapa Yesus Kristus mau mati menggantikan saya manusia yang berdosa ini? Tuhan, mengapa saya Engkau mau selamatkan? Apakah karena saya lebih baik? Apakah karena saya lebih bermoral, lebih tinggi? Apakah karena saya mempunyai sesuatu dalam diri saya yang bisa saya bawa dan Tuhan memperkenankan? Jawabannya tidak ada. Bahkan Allah berulang kali pada waktu bicara di dalam perjanjian lama ketika memilih Israel menjadi umat pilihannya. Bukankah Tuhan mengatakan, bukan karena mereka lebih benar, bukan karena mereka bangsa yang lebih besar, bukan karena apa-apa. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 Tuhan mengatakan, justru karena aku mengasihimu. Wahai Tuhan melalui jalan salib. Wahai Tuhan, Engkau memberikan Yesus menjadi jalan pendamaian. Mengapa? Jawabannya adalah karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Supaya Dia mau engkau dan saya tidak binasa. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya kepada kita. Bukan saja mengapa jalan salib, kita juga bertanya pertanyaan yang penting. Mengapa harus melalui jalan salib Yesus Kristus? Keselamatan itu menjadi jalan pendamaian yang Allah berikan kepada kita. Ada dua hal yang penting. Saudara perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Christ died for our sins according to the scripture. Yesus mati bagi dosa-dosaku sesuai dengan kesaksian daripada kitab suci. Disinilah kita lihat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib harus dimengerti sebagai kematian penebusan yang bersifat menggantikan hukuman penalti dari dosa kita. Dan hukuman dan penalti dari dosa kita itu adalah kematian. Perbuatan baik tidak sanggup bisa menggantikan penalti kematian itu. Jadi, di sini kita melihat kenapa harus salib Yesus Kristus. Dan dalam doktrin kita menyebut itu dengan teologi kalimat ini, penal substitutionary atonement. Penebusan Kristus yang bersifat mengganti, membayar penalti dosa kita. Harus ada orang yang membayar penalti daripada dosa kita, itu kematian. Kita tidak sanggup. Itulah sebabnya Yesus datang dan mati di kayu salib, membayar hukuman dosa kita melalui kematiannya. Kalau dengan perbuatan baik, Allah bisa menyuruh, Allah bisa membangkitkan dari dunia ini orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh, yang boleh menunjukkan jalan keselamatan dengan cara perbuatan baik yang sehebat mungkin, supaya melalui itu kita bisa diselamatkan. Tuhan tidak bisa dan tidak pakai cara itu. Itu sebab Yesus yang turun dari sorga menjadi manusia, supaya Dia dapat menjadi juru selamat menggantikan kau dan saya. Yang kedua, keberdosaan kita bukan karena lack of moral. Keberdosaan kita itu adalah kita menjadi musuh Allah. Kita memberontak kepada Tuhan. Kita bukan saja kurang berbuat baik atau bersalah kepada orang, tetapi kita memberontak. Kita merusak kebenaran, kesucian, keadilan. Bukan saja orang lain punya, tetapi kita melanggar dan merusak kebenaran kesucian Allah. Konsekuensi daripada pemberontakan dosa ini adalah murka dari kebenaran dan keadilan Allah harus kita terima. Keadilannya berarti kita berhak untuk binasa kekal, kita berhak untuk dijauhkan dari Allah yang suci dan benar itu, karena Dia tidak sanggup untuk bisa hidup bersama dengan ketidakbenaran, ketidaksucian. Itulah keadilan dan kebenaran Allah yang harus dinyatakan untuk menyingkirkan segala
ketidakbenaran dan ketidaksucian ini. Kayak pada saat yang sama, Allah kita bukan saja adil dan benar, Allah kita juga adalah Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, yang tidak menginginkan engkau dan saya binasa. Mengapa harus jalan salib? Karena jalan salib adalah tempat pertemuan. Hanya anak Allah yang sanggup bisa membereskan segala hutang dosa dan kesalahan kita yang melanggar kebenaran dan kesucian Allah. Hanya melalui kebenaran dan kesucian dari Allah anak yang sanggup bisa menyelesaikannya. Salib menjadi tempat pertemuan Allah yang tidak ingin kita binasa. Keadilannya yang menuntut kita harus binasa. Dan tidak sanggup bisa dikerjakan dan dilakukan oleh orang suci apapun yang bisa memuaskan tuntutan kasih dan keadilan Allah. Hanya anak Allah, Yesus Kristus, yang sanggup bisa menyelesaikan dan memuaskannya. Itulah sebabnya, jikalau kita berkata, perbuatan baik bisa membuat orang masuk ke dalam langit dan bumi baru Allah, kita sedang meruntuhkan hakikat iman Kristen kita di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita menurunkan, walaupun kita mengklaim Yesus anak Allah, tapi kita menurunkan kemuliaan dan keharusan Dia yang datang menebus dosa-dosa kita. Kalau hari ini engkau pertama kali mendengarkan berita Injil Yesus Kristus ini, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau terbuka. Engkau selama ini ingin mencari kebenaran, dan engkau telah berjuang. Engkau merasa hanya dengan berbuat baik, engkau bisa mendapatkan keselamatan, dan selama-lamanya engkau tidak akan mungkin bisa merasa yakin dan menjadikan itu sebagai kebenaran yang menyelamatkan engkau. Biarlah berita Injil ini membebaskan Anda, membuat engkau dengan rendah hati dan datang kepadanya dan berkata, Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan yang sanggup bisa mendamaikan aku dengan Bapa di surga. Terima dan jadikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda. Biar Tuhan memberkati. God bless you. Sampai kita ketemu minggu depan.